Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, di hari Jumat Sayyidul Ayyam yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk pribadi khatib dan umumnya untuk kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan segala perintahnya, kita jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan pasrah kepada Allah, membawa iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup adalah perjalanan menuju kematian. Hakikat hidup adalah sedang menunggu panggilan antrian menuju kematian. Hidup adalah perjalanan, tidak penting di mana kita berawal, tapi yang paling penting, yang terpenting ialah di mana nanti kita mengakhiri kehidupan ini. Sepahit apapun kejadian, suatu hari nanti ia akan menjadi kenangan. Seindah apapun kehidupan, suatu hari nanti ia akan kita tinggalkan. Dunia yang kita kumpulkan, harta, tahta, kedudukan, dan semuanya adalah dikumpulkan untuk ditinggalkan. Dan untuk akhirat kita siapkan bekal, karena akhirat itu akan kita datangi, karena kita akan pulang ke akhirat semuanya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari
persiapkan bekal sebanyak-banyaknya, kita siapkan bekal seikhlas-ikhlasnya, kita siapkan bekal sebaik-baik mungkin. Jangan sia-siakan waktu. Mari kita perbanyak ibadah, mari kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, mari kita banyak zikir, banyak bersolawat kepada Rasulullah, dan banyak menebar kebaikan dan manfaat yang akan kembali kepada kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, diceritakan sebuah riwayat ketika sahabat Rasulullah diajak ziarah ke pemakaman Badar. Tiba-tiba ada mukjizat yang Allah tunjukkan, di mana Rasulullah SAW bisa berdialog, bisa ngomong, bisa ngobrol langsung dengan penghuni kubur. Rasulullah SAW bertanya pada mereka, apakah kalian mendapatkan siksa Allah dengan benar? Mereka penghuni kubur bisa menjawab pertanyaan Rasulullah, benar, kami sudah mendapatkan siksaan dengan hak. Hadirin rahimakumullah, di antara serangkaian kejadian yang harus diimani dan pasti akan terjadi adalah hari kiamat nanti, yaitu adanya yaumul hisab, hari penghitungan, hari di mana semua perbuatan dan perilaku manusia, baik mukmin ataupun kafir, selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Kehidupan akhirat diawali dengan alam kubur berdasarkan kisah hadis bahwa siksa kubur itu memang benar adanya. Sebab itulah Rasulullah mengajarkan sebuah doa di ujung tahiyat akhir, berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari keburukan fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Rasulullah SAW mengingatkan dengan sabdanya, ingat-ingatlah adanya pemungkas, adanya kenikmatan hidup ini, yaitu datangnya kematian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak harus tua, kematian tidak harus sakit. Bisa terjadi ke dalam kondisi sehat, bisa terjadi pada kondisi muda, bahkan anak-anak, bahkan baru lahir pun bisa terjadi. Maka semua kita akan merasakan itu semua. Maka sebelum terjadi, Allah mengingatkan kepada kita semua agar mempersiapkan bekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur, tentu di situ akan ada interogasi. Akan diinterogasi oleh malaikat Mungkar dan Nakir yang akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan di bumi. Dan kita tidak bisa menjawabnya, dan akan menjawabnya adalah amal kita. Yang akan menjawab adalah anggota tubuh, sebagaimana dalam surah Yasin ayat 65 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah, pada suatu hari nanti kami akan tutup mulut-mulut mereka, dan akan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan akan memberi kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an dijelaskan surat Asy-Syu'ara ayat 102 bagaimana dikisahkan orang-orang munafik, orang-orang kafir
mereka sangat menyesal ketika berada di dalam kubur. Tidak ada yang mereka inginkan ketika sudah dikubur, hanyalah mereka ingin kembali lagi ke dunia walaupun sebentar. Mereka ingin beramal, mereka ingin sholat, mereka ingin ngaji, mereka ingin bersedekah dan sebagainya. Dalam Asy-Syu'ara 102 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, sekali lagi dihidupkan lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kewajiban kita manusia adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, berbuat ibadah sekecil apapun, maka dia akan melihat hasil ibadahnya, melihat ganjarannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat maksiat, membuat keburukan, durhaka kepada Allah sekecil apapun, maka akan dilihat pula nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan iman dan takwa di sisa usia kita yang kita semua tidak tahu berapa lama lagi hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semua mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khatimah, mengakhiri hidup dengan kebaikan, dan mengakhiri hidup dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.